Kita sambut mugi surat An-Nisa ayat 11. Ingkang kala wingi membicarakan tentang apa wingi nggih? Masalah waris, masalah bagian-bagian ahli waris. Jadi apabila ada seorang meninggal dunia, maka harta peninggalannya ataupun utang-utang yang ditinggalkan adalah termasuk warisan. Dan ahli warisnya ada dua kelompok besar. Yang pertama disebut dengan usul, pokok ahli waris pokok. Yang kedua ahli waris furu, cabang. Yang pokok itu adalah anak, kemudian orang tua, kemudian juga ada kerabat. Yang cabang-cabang ada yang kerabat, ada istri dan sebagainya lah. Kemudian ada istilah dawul furud. Jadi di ilmu waris, karena ini ilmu waris merupakan ilmu yang sangat ditekankan untuk dipelajari. Bahkan ada sebuah hadis, meskipun ada yang menyatakan hadisnya dhaif atau gimana, bahwa ilmu waris termasuk ilmu yang paling cepat bakal hilang, bakal dicabut sama Allah. Karena mungkin pertama yang mempelajari sedikit, lebih dikit lagi yang praktek juga sedikit. Makanya sekarang banyak sekali para ustadz yang mulai perhatian tentang pentingnya masalah ilmu waris. Karena ini aturan Allah, kita mengetahui bahwa Allah pasti paling baik aturannya, Allah pasti paling adil pembagiannya, Allah nggak mungkin berbuat salah. Maka kita tugasnya adalah meyakini itu, sekalipun bila dipikir dengan perasaan kadang-kadang seperti tidak adil, tapi sesungguhnya itu sebenarnya hanya perasaan kita yang kita harus tunduk kepada aturan Allah. Karena ada sempat menyatakan la yu'minu ahadukum hatta hawahu tabaan lima jitu bihi. Kamu belum dianggap beriman kalau perasaanmu, kalau keinginanmu, kalau hawa nafsumu belum manut maring aturan yang Allah sampaikan melalui Rasulullah SAW. Ayat ke-12 ini masih berbicara tentang bagian-bagian. Tadi yang disebut dengan istilahnya ada ahli waris itu kalau dari segi bagian-bagian ditentukan, misalnya seperti setengah, sepertiga, seperempat, seperdelapan, 2/3, itu namanya dawul furud, yaitu punya bagian-bagian yang telah Allah tentukan pastinya berapa, yaitu separuh tadi, setengah, seperempat, sepertiga dan sebagainya. Tetapi ada ahli waris yang bagiannya gak tentu berapa, setengah apa separuh sepira, namanya bagian dawul asobah. Asobah itu sisa. Kita nita nek sisa niku sekedik napa kata? Tergantung. Lah umane liwate sekilo. Sing mangan wong loro, sijine mangan sepiring, sisane sing 3 piring. Berarti sisa belum tentu sedikit. Kadang-kadang kita mikirnya sisa berarti udah setitik. Enggak. Ya faktanya begitu kan. Jenengan liwate sekilo tapi sing ndahar wong kalih, sedina jebule luwih sing malah pakaian. Jadi dalam istilah ilmu faraid, ilmu waris, ada sebut dengan asobah binafsih. Gue sing mulia akeh dewek. Ada asobah mal ghair. Sisa tapi gabung karo liyane. Iku biasanya sekedik, malah kadang-kadang yang karena sisane. Tapi kalau asobah binafsi mesti dapatnya. Yaitu siapa? Bagian anak khususnya. Nah, mari kita kaji walaupun ini sepintas. Nanti kalau ada kasus-kasus ya. Kemarin kadang-kadang juga saya tidak begitu menguasai. Dulu ketika masih belajar nyatanya kayak anggar ulangan 90, 100. Ini tuh dinggung kelalen. Kapan warisan itu sebaiknya dibagi? Ya sesegera mungkin. Tetapi kemarin ada hal-hal yang mendahului sebelum harta warisan itu dibagi. Napa mawon? Ditokaken dhisik. Yang pertama adalah
biaya pengurusan yang meninggal. Biaya rumah sakit entok pira wingi pirang juta, rumah sakit 2 bulan 6 belum dibayar, dikeluarkan dulu. Yang kedua, utang piutang. Nah, itu utang-utangnya harus selesaikan dulu. Kalau ternyata belum selesai ya nanti dibagi utangnya, warisannya utang, warisan kepenak toh. Kemudian yang ketiga, hak yang terkait dengan harta itu ada 2, yaitu wasiat sama zakat. Wasiat bolehnya hanya maksimal 1/3. Jadi kalau ada seseorang mewasiatkan keluarganya, nanti kalau aku mati kayak sing kana nggo infak mengen iki ya, atau nggo ponakanku siki ya. Kalau itu wasiat tidak boleh untuk ahli waris dan maksimal hanya boleh 1/3. Kalau ternyata melebihi itu ya harus dikurangi, dimaksimalkan 1/3. Jangan takut ada perasaan warisane anu wasiate almarhum kok ora dilakoni aku basune karena urip ora tenang. Karena semuanya ada aturan syariatnya. Hanya kadang-kadang kita tidak paham dengan aturan syariat. Oleh karena itu menjadi sebuah kewajiban bagi tiap orang adalah untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang syariat, tentang agama, sehingga jangan sampai ada pemahaman lah yang wis tua sekolah sinau bae masa. Apalagi yang masih muda harus memiliki semangat lebih tinggi dalam mempelajari syariat Islam. Yang saya katakan kemarin, andai pun kita sampai meninggal dunia, insya Allah masih terlalu banyak bagian-bagian yang belum kita pahami. Bahkan saya sedang pesan buku tentang sholat, harganya 150.000. Itu kan ada banyak iklan dari Ustaz Edi Hidayat dan sebagainya. Ada suatu ungkapan, perbaikilah sholatmu akan aku perbaiki hidupmu. Nah ini katanya kadang-kadang kan faktanya sampai sekarang yang wajib saja dalam bacaan-bacaan sholat kadang-kadang kita belum memahami. Maka jangan sampai kita patah semangat menyerah lah nyus kadung tua bolangel. Jadi kita mestinya punya semangat bahwa setiap bacaan sholat, karena sholatnya harus berbahasa Arab, ya kita mengetahui. Nah, apalagi kalau bacaan-bacaan yang sifatnya sunnah seperti suratan itu bahasanya kan, jadi bukan hanya kul-kul tok ngerti nih gitu. Tapi yang minimal yang kita baca setiap sholat harus paham arti dan maknanya, arti dan maksudnya serta tujuannya. Maka zaman sekarang tidak ada istilah angel. Istilah yang sing pas adalah bebeh. Istilah bebeh. Angel apa lo sih orang ngerti perkata ya nang Google ya, nang India nang gawe gelem apa ora, itu persoalannya. Baik, kita lanjutkan masih tentang bagian-bagian yang Allah tentukan untuk para ahli waris. Kita lanjutkan ke ayat ke-12 surat An-Nisa, monggo dibuka. Kemudian sudah diantaranya bahwa kalau anak laki-laki dapat 2 bagian dari anak perempuan. Kemudian kemarin juga sudah kalau anak perempuan tok 2 orang dapatnya 2/3. Kalau sendirian dapat separuh. Orang tua dapat berapa tuh? Karena kalau kita berpikir gak sih ya ngerana orang meninggal dunia ahli warisnya anak-anak, anak bojo, anak dulur, kayak jadi anak sing setengah, anak sing 1/6, anak sing separuh. Kue berarti hartanya dibagi separuh. Cara membaginya bukan begitu. Misalnya ada 3 ahli waris, 1 dapat setengah, 1 dapat 1/3, 1 dapat 1/6. Beli bagi kepriwe? Berarti yang misalnya harta warisnya 1 miliar, sing setengah boleh 500 juta. Boten. Cara membaginya menggunakan apa istilah matematika SD nopo KPK niku KPK nopo? Kelipatan persekutuan terkecil salah komisi penanggulangan korupsi KPK. Lah terus semuanya onen ahli warisnya sing angsal setengah 1/3 kali 1/6. Niku sing kangge bagi saged 3/3 niku angka pinten niku maksudnya. Setengah 1/3 1/6 berarti sing saged bagi angka niki angka pinten? Bagi separuh
sepertelu, seperenam, berarti angka 6. Terus seluruh hartanya sesudah dibagi, diambil untuk zakat, untuk wasiat, untuk bayar utang, untuk biaya jenazah, itu nanti dibagikan dengan angka 6 itu. Dan karena berarti kan angkanya si nanti yang setengah ya berarti dapat berapa? Ya, misalnya 12 juta dibagi 6 berarti kan 2 juta. Nah berarti nanti baginya separuhnya gitu. Ini seperenamnya gitu, kata gitu modelnya. Yang jelas ilmu waris ini diajarkan kalau di sanawiyah itu kelas 3 kalau nggak salah, kelas 9. Kalau di aliyah itu kelas 1 atau kelas 2 sampai kelas 3 aliyah. Saya belajar lagi waktu di Mahat Ali, tapi ya kelalen, belawas banget tuh tinggal sih, yang mana orang diulang. Nah, makanya ada pesan dari Rasulullah dalam sebuah hadis, alimul faraida wa alimun nas, ta'allamul faraida wa alimun nas. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan kepada manusia, karena ini ilmu yang paling cepat hilang. Lah kadang-kadang malah bagi rata baik. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Ini berarti padahal kan kalau begitu kita nanti tidak memperhatikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Al-Qur'an, bahkan Allah mengatakan yusikumullah. Allah mewasiatkan. Berarti hal yang sangat penting. Adapun ternyata sudah dibagi rata, sudah dibagi dengan aturan waris, terus kemudian antar misalnya kakak adik, adiknya laki-laki, kakaknya perempuan. Loh, adiknya dapat 2 kali bagian daripada kakaknya perempuan. Kemudian sudah dibagi dengan ilmu waris, lalu adiknya wis lah mbak, dewek nyong ya ora berharap di anak lanang kok ya ora tau ngarep dadi lahir wadon. Wis ki bagianku sing separo paruan karo tika jenengan ya. Main. Ampun komentar. Main. Kan saudara dalam hal darah, duit ya dewek-dewek. Tapi ada yang begitu ada. Jangan kita kadang-kadang menutup lah main temenan wis dadi duit ya. Nuku ya nuku, anumu ya mana bisa nuku. Enggak, ya. Ada. Jadi yang terbaik seperti itu, yang anak laki-laki dia bisa memperhatikan anak saudara perempuan. Tetapi juga memang latar belakang pemahaman asbabun nuzul kenapa Allah menentukan, kita mencoba mempelajari mengapa Allah menentukan bahwa laki-laki itu mendapatkan 2 bagian daripada anak perempuan. Pertama dari sisi tanggung jawab, dari sisi bentuk saja. Secara normal, secara tanpa dipersiapkan, katakanlah fisik laki-laki lebih kuat daripada fisik perempuan karena memang tanggung jawabnya besar. Lain kalau kayak anak ahli tinju, wadon sing lanang kalah, ya karo sing lanang latihan ora, sing wadon latihan tinju bendina. Tapi secara normal, secara umum Allah mempersiapkan laki-laki SK-nya lidzakar ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu ada SK dari Allah bahwa laki-laki menjadi pemimpin perempuan dalam hal agama khususnya dalam hal ini, dan laki-laki itu bertanggung jawab kepada ibunya dan kepada saudaranya. Jadi kalau dia memiliki harta, maka ketika ada orang mau menikah, kemarin sudah dikatakan bocah wadon ditarik kowe nyong arep bojo karo kowe tak dari bojoku, gelem ora dadi orang ketiga. Orang ketiga, Mas dadi jenengan arep bojo telu, utuh dadi bojoku loro telu karo kowe utuh. Karena orang pertamaku adalah biyungku, orang keduaku adalah Mbak Yu adekku, orang ketiga kowe gelem apa ora? Lah bojoku ya bebok nyong ya wis ora usah. Golek sing pada-padanya gelem. Itu syariat agama mengatakan bahwa laki-laki bertanggung jawab kepada ibunya, kepada saudara perempuannya. Tetapi perempuan malah nggak ada tanggung jawab sama laki-laki, tanggung jawab sama ibunya nggak ada. Dia cuma tanggung jawab sama suaminya. Meskipun ada ungkapan hadis mengatakan kullukum ra'in, kamu masing-masing itu pemimpin. Minimal mimpin awake dhewe. Memimpin di sini tanggung jawab. Karena tidak ada jaminan bahwa misalnya laki-laki bertanggung jawab untuk membimbing ya anaknya, ya istrinya, ya ibunya, ya saudaranya. Tapi dalam sejarah, dalam Al-Quran diceritakan
ora mesti angger sing lanang kuwe soleh bojone dadi soleha. Enggak mesti kalau bapaknya soleh anaknya soleh-soleh. Tapi kewajiban umping ya sampai kapan? Sampai mati. Ada beberapa teknik ya dicontoh nih. Pertama jelas kalau Rasulullah modelnya adalah uswah, nyontoni. Nomor loro ngajak berarti kan harus ngelakoni dhewek. Nomor 3 nasehati. Adapun wis dicontoni, diajak, diulang, dimengerti tetap ora gelem, ya sudah lepas tanggung jawab sampai akhirnya. Karena kenyataannya seperti itu. Kadang-kadang kita memotivasi keluarga kayak keluarga sing ora tau mondok pesantren berajin banget guli puasa sunnah kok. Saya punya seorang teman namanya dokter Sukemi, Jalan Kalimantan. Waune terus dokter Kemen iki rajin puasa Daud. Kalingane anak-anaknya kepengennya puasanya Senin Kamis. Akhirnya lah daripada nyongko nggak puasa Daud, anak-anak orang gelem puasa karena orang bareng sih. Soalnya puasa Daud kan Seninnya puasa, Kamisnya mboten. Nembe Senin ngarepen Kamis ngaten Senin, Rebo, Jumat. Senin, Rebo, Jumat, Ahad, Selasa, Kamis satu selang-seling. Akhirnya dokter kami cerita lah timbang nyong puasa Daud tapi anak-anak ora gelem pada puasa karena kepengine bareng nyong mending alih Senin Kamis bae. Akhirnya sekeluarga puasa kabeh. Subhanallah, luar biasa. Ora tau mondok pondok pesantren puasa Senin Kamis jadi rajin banget, luar biasa. Jadi kalau kita masalah iri, la hasada illa fisnataini, orang parang iri kejaba 2 hal. Sepisan wong sing ngerti gelem nglakoni. Lah kita kebanyakan ngerti tapi bobo nglakoni. Nggih, kayak berarti ngerti puasa Senin Kamis adalah puasa amalan Rasulullah luar biasa. Sampai-sampai juga ada teman saya nak nyontak derek Rasulullah. Rasulullah puasa Senin Kamis nyo Senin Kamis boy karo ayam mulbit. Rasulullah puasa Daud. Ya main itu. Monggo. Karena bahkan kalau kita melihat dalam surat Al-Baqarah tentang syariat puasa, kalau orang bepergian itu boleh menunda puasa Ramadan. Tapi di ujung ayat ada mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa kuwi apik kok kowe. Nah kowe gelem ngerti kowe. Berarti mestinya kita mencintai amalan yang namanya puasa, minimal Senin Kamis. Monggo lah. Cara kula mikir nih, kadang-kadang kan kalau kita sudah tua, banyak hambatan-hambatan, banyak tantangan, butuh obat bendina. Kalau ini cerita kalau katanya lah timbang nyong ngatur mangan bingung ki ora ulih. Mending maksudnya makanannya enggak dibatasi, mangan apa bae lah. Tapi dileti itu nih. Mana sedikit dinten iki wonten nggih daharan ana sate, ana pare, ana sing ngono jere lagi ki sate ku bludreg. Pare ki ku asam urat. Terus mending apa? Kopi ki ku jantung. Pae. Bingung. Cara kula mending praktis alas iki pokoke sing ana dipangan ngesuk aja mangan niku. Jadi berarti kurang pada bae mbok. Tapi mangane bebas kan. Nah niki nek pun sepuh biasanya kan masalah niku biasanya. Lah nyong anggar mangan jangan paring padha larang kabeh awake. Lah nyong anggar ngopi terus jantung deg-deg plus dan sebagainya. Menurut saya lebih baik, lebih mudah seperti itu ngatur daripada diet lah orang kena mangan sega, orang kena mangan kelam, angel temen. Makannya bebas tapi dileti. Sehari makan sehari. Ya. Sudah saya berikan cara, sebuahkan teknik, sebuah pula mencerita, namun sudah pernah cerita bahwa dasar amal kita beribadah ya memang ada yang mengatakan tapi kan amal sing paling disenangi nang Gusti Allah udah puasa, udah sholat, tapi nyenang wong liya. Iya bener lah. Tapi Rasulullah kan nglakoni kabeh. Aja milih-milih. Karena ada sebuah riwayat, ada 3 orang ngukur awake dewek. Lah cara nyong ya nyong
Angger puasa bot banget ora kuat lah. Nyong pokoke sing iki arep salat tahajud saben bengi bae lah. Semengilan kan. Sing iki lanang nyong tau ora kuat aja kula. Nyong mendingan nyong puasa bedina bae nyong ora kuat. Lah nyong ora kuat loro nek. Nyong nguling ibadah ora arep bojo lah. Bojo sih tak iya ibadah, ana hadis sapa sing bojo berarti wis menyempurnakan separuh agamane wis separuh kowe. Nyong ora arep bojo lah, ribet. Ditegur dengan Rasulullah, ora kena kaya gue. Mbok kaya ngerti nyong ya bojo, nyong ya tangi, nyong ya turu, nyong ya puasa. Itu penekanannya berarti ya berusaha melakukan semuanya semaksimal sebisa mungkin. Aja pilih-pilih lah. Ora qobliyah subuh, kok sing gede salat subuh. Iya, denger subuh bisa dijaga. Kadang wis aslatu khairum minan naum bengkongkoan. Dan sebagainya lah. Ini intinya kita berusaha bagaimana amal kita dilandasi oleh rasa cinta. Nah, itu yang penting-penting. Monggo lah mau beramal apa saja dasarnya cinta. Angger cinta kan enteng. Pun kula aturaken bila cinta sudah melekat jare mlek langsung rasa coklat. Ora seneng banget, enteng banget. Lah untuk mengarah kepada rasa cinta beramal antara lain menggunakan tahapan-tahapan paksa. Saya kemarin cerita di depan anak-anak dan istri di rumah. Ada sebuah, saya lupa hadis apa tidak, bahkan sebuah bupati itu. Bupati di sebuah kabupaten di Indonesia yang prihatin ki dening masyarakat ketone uripe ora tentrem temen ya. Akeh kejahatan, mungkin banyak persoalan dan sebagainya. Terus jaluk fatwa mengkiai. Oke Pak Bupati, angger njenengan kepengin memperbaiki kondisi. Kowe jajal siki teorine njenengan praktekna salat jamaah 40 dina, jangan nanti ketinggalan karo takbir imam. Takbir ihram. Lho iya, lah ngger mana pun ping 20 atau ping 30 terus sedina atau sepisan kaleng ora dadi baleni maning. Sholat jamaah 40 ini masalah angka itu kalau diperhatikan, misalnya kalau ada orang pergi haji, mesti sekarang Indonesia itu memberikan fasilitas agar jamaah haji tinggal di Madinah paling tidak untuk sholat arba'in 40 apa? 40 waktu sehingga 8 hari dihitung, tidak boleh kurang, lebih boleh gitu 40. Jadi ada teori-teori yang nggak memperbaiki kondisimu ya perbaiki sholatmu. Ada tadi 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Ini gua angel banget loh. Kadang-kadang jangan kayak pas 40 hari lah. Kalau kemarin bocah sekolah be, anggerus komat yang cebrek, ya Allah. Cuma imamnya takbir segera turun takbir. Masa kok imamnya balik kanan? Weh, takbir weh. Ora bisa. Orang itu betul-betul membutuhkan kesadaran pribadi yang luar biasa tinggi. Makanya Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, ya nanti amal yang paling menentukan ya sholatnya itu. Tapi Allah sudah mengatakan bahwa nanti akan datang generasi yang menyepelekan sholat. Sampai-sampai takonane, mbok ora sholat sunat ulih, tak jawab, jangan ora sholat sunat. Ora salat ulih. Ulih lho kait lagune. Salat ulih ora salat ulih, dening Cina ora salat sugih. Tapi aturannya kan jelas. Sari'u ajilu cepetan. Maka saya ingat waktu Mbah Kiai Mukhlisuddin ngasih pengajian di rumah siapa itu pergi haji di situ itu. Nanti di hari kiamat akan ada orang-orang umat Islam yang cahayanya seperti setrongking, seperti lampu cerah. Yaitu orang-orang yang sebelum adzan, sebelum waktu sholat sudah wudu dulu. Ada orang-orang yang seperti lilin, yang sudah sholat, sudah adzan baru wudu. Ana sing kayak rek, apa sih? Kayak rek nang tengah sawah. Lilin nang tengah sawah kana, kelip-kelip ora keton. Awan-awan nang tengah sawah, ana lilin diuruk nang tengah sawah ora keton. Ya kowe wong sing wis adzan mengko-mengkon bae jerene. Kulo ngrungokno ngaji ta mriku.
Artinya kelihatannya hal biasa, sholat itu biasa lah, sholat biasa lah. Makanya termasuk kita harus hafal tentang orang-orang yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan. Hari kiamat sengsaranya luar biasa, tapi ada 7 kelompok, ya minimal 1 jangan sampai nggak ada sama sekali. Harus hafal itu. Salah satunya adalah seseorang yang hatinya kalau redaksinya orang-orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya senantiasa tergantung maring masjid. Ini mengandung makna ya memperhatikan waktu-waktu sholat dan memperhatikan sholat jamaah, kan bahasanya seperti itu. Memang terjemahnya hatinya tergantung nang masjid, sindi hatinya kan nyantel apa gitu. Otomatis pemahamannya menurut saya adalah orang-orang yang kedalamannya ngarep waktu sholat. Yang punya sholat jamaah. Sehingga kalau satu aja ketinggalan sholat jamaah, ruginya minta ampun. Kita kan malah apa-apa ini cuma sholat apa-apa ini. Malah justru ada sebuah keterangan ketika ada orang melakukan maksiat dia pokoknya dosa lah, segala nama jenisnya terserah apa. Nah kira-kira naik perintah Rasulullah ajilu bis sholat, cepetan sholat. Terus kita ngomong itu termasuk dosa nggak betul? Termasuk dosa nggak betul? Lah nak caranya orang aja wis apa ngono bodoh. Artinya seperti itu. Ketika ada orang melakukan perbuatan dosa terus beranggapan lah dene nyong wingi nyong ora kae iki nyong dosa iki ya ora apa-apa. Itu siksaan Allah yang terdahsyat di dunia. Makanya saya pernah mengirim di YouTube, siksa dunia tidak mesti nampak menyusahkan. Kan ono sing gampang, iyalah kayak wong babaran kepenak temen gagajal bergojol nang ngaring kamar mandi ya metu nang karangan metu. Wonten mboten ngoten niku? Anak wong babaran ketone kaya kepenak banget. Lokotok nang kamar mandi metu. Kalingane nyong babaran setengah mati nganti areng dibedel-bedel barang. Maka orang mengatakan, kowe ngerti ya, kowe justru siksane Gusti Allah. Orang bisa ngerasa kena bahagiane wong babaran. Jere, kulo butuh saking ngerasa kena Bu, dereng tau babaran soalnya sih. Tapi jere bocah kula begitu brol itu orang asing bisa banding ini. Terus saya lah. Maksudnya saya sedang membahas bahwa siksaan Allah di dunia tidak mesti kelihatan terasa menyusahkan. Justru ketika kita berbuat dosa tapi nang Gusti dicorakan bae, gue siksaan seperti itu. Ya men kono kon dosa terus, dijonjon malah kan bahasane. Nah, ini ya. Makanya mudah-mudahan kita memiliki semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, khususnya masalah sholat dijaga dengan sholat dengan baik agar nanti kita tidak kesulitan. Maka saya memanai salah satu kelompok yang nanti di akhirat mendapatkan naungan hanya dari Allah SWT. Yang lainnya nggak ada naungan lainnya adalah orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan waktu sholat dan sholat berjamaah. Nah itu yang mudah-mudahan. Monggo kita baca surat An-Nisa ayat 12 pun. Sudah dibuka? Kita bawa sarang-sarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad.
walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak min ba'di wasiyyati yusina biha aw dayn min ba'di wasiyyati yusina biha aw dayn walahunna ar-rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad walahunna ar-rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus
Mim ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudhar. Mim ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghaira mudhar. Wasiyatan minallah, wasiyatan minallah, wallahu alimun halim. Sadaqallahul azim. Kemarin sudah dibahas tentang hak waris bagi anak, kemudian bagi orang tua, juga bagi saudara-saudara. Sekarang kita lanjutkan. Walakum bagi suami. Ini lakum maksudnya kowe wong lanang. Walakum bagi kalian orang laki-laki, suami maksudnya nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalau istrimu meninggal dunia tapi tidak punya anak, baik anak dengan kamu maupun anak kawan. Kan ada orang menikah dengan janda udah punya anak. Janda uli bujang. Jandanya punya anak, bujangnya belum punya anak, yang punya belum punya anak. Janda punya anak, nikah dengan bujang, kemudian si istri meninggal, berarti istrinya punya anak. Kalau tidak punya anak, ada yang sampai meninggal tidak punya anak, sudah tua sampai meninggal, ada yang mungkin juga masih pengantin urung suwe, kan gitu. Mesti meninggal umur kan tidak menunggu waktu, tidak mesti karena waktunya karena tua, karena sakit. Nom mati ya pirang-pirang, tua orang mati-mati ya akeh gitu ya. Nah, kita memahami bahwa kalau di sini kalau ada seorang istri meninggal dunia sedangkan dia tidak punya anak, maka hak waris suaminya adalah setengah. Bukan separuh hartanya, setengah. Nanti perhitungannya kayak tadi. Misalnya ada yang bagian setengah, anak seperempat itu dipakai ke KPK, kelipatan perkiraan kecil, kemudian nanti dibagikan kalikan setengahnya gitu. Gitu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada seorang istri bahkan meskipun belum diapa-apain, baru akan nikah, sah, kalingan naudzubillah istrinya meninggal dunia. Ada nggak yang begitu? Ada. Masih di pelaminan salah satunya meninggal tuh ada. Jangan bilang nggak ada. Itu sudah langsung berhak dapat setengah. Oh, anak temen. Emang nikah ya kan tidak diniati begitu. Jadi walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu wahai laki-laki para suami mendapatkan bagian setengah dari yang ditinggalkan istri-istrimu jika dia tidak punya. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarak. Tetapi kalau si istri yang meninggal dunia punya anak, maka bagian dari suaminya hanya 1/4. Mim ba'di wasiyatin yusina bihadain, setelah diambil dari ya tadi masalah wasiat ataupun hutang-hutang dari si istri tadi. Karena kadang-kadang juga dalam kenyataan ada istri yang berhutang tanpa izin suami, ya suami orang ngerti, itu yang tagihan ya harus dikembalikan karena bukti-bukti utang yang dan sebagainya. Ya pokoknya intinya kemarin kalau ada orang meninggal dunia sebelum harta tinggalannya dibagi harus didahulukan hak-hak harta yaitu zakat, wasiat, juga utang piutang dan biaya penguburan jenazah. Walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad, dan bagi mereka perempuan para istri ini
Kalau tadi suaminya berhak setengah, kalau istri cuma berhak seperempat. Loh, pada baik kesel kok. Ya begitu tadi, bahwa hukum Allah tidak sepenuhnya bisa pakai perasaan sama rata itu. Allah itu tidak ada alaihissallahu bihkamil hakim, tidak ada hakim yang lebih adil daripada Allah, tidak ada. Jadi kita harus memahami bahwa adil bukan sama rata, itu harus diketahui. Al-Qur'an mengatakan di sini bahwa kalau seorang suami meninggal, maka bagian istrinya adalah seperempat jika tidak punya anak, suaminya tidak punya. Tapi kalau suaminya fa in kana lahu waladun falahu nasmun mimma taraktum, tapi kalau si suami meninggal dunia, kalau kalian para laki-laki suami meninggal dunia dan punya anak, maka hak waris istrinya cuma seperdelapan. Terus Mbah Umam nilar, maka bagian Mbah Hindun seperdelapan karena ada anak. Selanjutnya, mimba diwasiatin tusuna bi'audain, setelah diambil untuk wasiat yang kamu wasiatkan atau karena piutang gitu biasa lagi. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atan wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Jika ada seseorang meninggal dunia diwarisi dengan kalalah, apa kue kalalah? Ay wa in kana al-mayyitu yurasu kalalatan ay la walidalahu wala walada. Ana wong ninggal, wong tuane wis ora duwe, anak ya orang duwe gitu. Kalalah nama istilahnya. Kalalah sebutan Al-Qur'annya. Kalau ada orang meninggal dunia tidak punya orang tua, tidak punya anak, orang tuanya udah meninggal semua, anaknya nggak punya, bagaimana cara membaginya? Duwene siapa? Akhun. Walahu akhun, duwe dulur lanang, au ukhtun au dulur wadon, falikulli wahidin minhum as-sudus. Masing-masing uliye 1/6. Di sini tidak dilihat laki perempuan. Pokoknya anak wong mati, orang duwe rama, orang duwe wis ninggal maksudnya, orang duwe anak, duwene kakang atau adik. Maka masing-masing uliye 1/6. Fa in kanu aksara min dzalika, tetapi ternyata anggar dulure anu akeh. 10 ninggal siji, sebenarnya dari sana lanang wadon itu priwe gue ada loh ngoten. Fa in kanu, kalau ternyata mereka, siapa mereka? Akhun au ukhtun, dari sisi ibu nih ya. Walau akhun au ukhtun ay walil muwarris akhun au ukhtun min ya dari ibu ya. Tadi kalau ada orang meninggal punya anak, tidak punya anak tapi punyanya saudara tapi seibu maksudnya. Kayak tadi ya, mungkin ada janda menikah, dia punya anak. Maksudnya anak jelas. Punya saudara tapi seibu. Janda ini punya saudara yang seibu. Ya apalagi sebapak seibu udah jelas, seibu. Misalnya janda ini punya adik, punya kakak seibu. Ai fa in kana aktsar min dzalika fa hum syuraka fi sulus. Ai fa in kana al ikhwah wal akhwat min al aktsar min wahidin fa innahum yaqsamuna sulus bis sawiyah dzukuruhum wa inathahum fil mirasi sawa. Kalau ternyata saudaranya itu lebih dari satu, tadi kan punya laki-laki saudara satu, au itu satu. Berarti kalau ada orang meninggal, orang tuanya udah nggak ada, anaknya nggak punya, tapi masih punya saudara laki atau perempuan, bukan dua-duanya, salah satunya. Kalau sudah masih punya saudara, berarti saudara laki atau saudara perempuan itu bagiannya 1/6, bagian saudara tadi. Terus lihatnya gue sapa, karena dibariskan orang pun wetok. Lalu kalau misalnya ada prakteknya kok ternyata sama sekali ahli warisnya cuma gue tok, apa kan gue nggak boleh.
Kalau ternyata ahli warisnya cuma itu-itunya tok, tetap nanti bagian yang lain adalah masuk ke dalam kas baitul mal istilahnya. Kas untuk kesejahteraan umat Islam secara umum. Ora uli bono lho iki nyong anu kan buka yunya ora oleh ahli waris juga nyong kabeh. Aturan agama tidak begitu. Kalau ternyata saudaranya tadi perempuannya atau laki-laki perempuan itu lebih dari satu, ada 2 orang atau lebih, di sini dijelaskan. Fa in kanal ikhwah, kalau ternyata dulur-dulur lanang wala akhwat dulur wadon minal aksar min wahdin lebih akeh timbang siji berarti 2 atau lebih. Fa innahum yaqtasimuna sulus bisawiyah, maka mereka mendapatkan 1/3 dibagi rata mereka. Jadi 1/3 dari peninggalan nanti dari perhitungan warisnya itu dibagi antara saudara-saudara tadi. Mimba diwasiyati yusobiha udain ghairu mudhar, setelah diambil untuk masalah wasiat serta hutang. Qala fil bahri wa ajmi'u ala anna al-murada fi hadhihi al-ayat al-ikhwah lil mimba diwasiyati yusobiha udain ghairu mudhar ayuqsadu an takuna al-wasiyah lil maslahah la bi qasdil idrar bil warasah fi hududil mausiyah wa wasiyah bisulusi dari alaihi wasallam as-sulusu wa sulusu katsir. Intinya bahwa wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang diwasiatkan, dari harta waris. Wasiatan minallah, inilah wasiat Allah. Wallahu alimun halim. Tentulah Allah yang maha mengetahui dengan apa yang ia atur-atur. Halimun la yu'ajilu uqubah liman khalafahu amrahu. Jadi halim itu tidak mensegerakan azab. Allah di dunia itu halim itu apa bahasa Jawa ini sinapa niku? Aris apa iki? Aris sinapa? Bu, aris niku artinya napa? Aris. Bijaksana. Nggih, nek bijaksana biasanya wonten pengertian napa nggih hakim. Hakim bijaksana. Aris niku halim. Mudah bae berarti. Makanya nek hakim bisa halim bijaksana berarti ya bahasa Indonesia kurang kata-kata. Tapi memang secara bahasa kosakata niku bahasa sing paling kathah kosakata niku bahasa Arab sedunia. Bahasa sing termasuknya sederhana banget bahasa Indonesia. Sederhana banget. Bener gampang dipelajari. Tapi kadang-kadang orang ngerti. Jadi diterangkan bahwa aris atau halim di sini itu nek ana wong salah ora segera dihukum, diberi kesempatan bertobat. Oh senang-senang. Bahkan dulu syariat Islam itu kalau ada orang bersalah berdosa, kalau dia masih diberi kesempatan tobat, itu Allah beri kesempatan untuk bertobat, tidak harus dihukum. Nek orang menangan sotek gitu kan. Jadi ya bahwa kita itu Allah ditutupi kejelekannya, makanya diketone main-main kabeh. Itu halim. Halim pengertiannya di sini diterangkan adalah la yu'ajilul uqubata liman khalafa amrahu, tidak segera mensegerakan siksaan atau balasan atau hukuman bagi orang yang menyelisih perintahnya. Maka justru di dunia kalau ada orang berbuat salah dosa kadang-kadang mulai curang ngono. Tapi kalau kita masih diingatkan jadi kemutan, jadi menyesal, itu juga sudah luar biasa. Yang paling berbahaya adalah kalau kita berbuat dosa tapi tembus Allah dicorakan mawon, tidak ada rasa penyesalan, tidak merasa ya gimana-gimana saja, sehingga kemudian terus berdosa dan terus berdosa. Nah ini sajalah barangkali yang bisa kita bahas. Mungkin ada yang mau ditanyakan, betul-betul. Kalau tidak ada, saya garis bawahi, berkali-kali saya sampaikan, aturan-aturan yang Allah buat bagi kita pasti untuk kebaikan kita. Allah tidak butuh ibadah kita, dan pasti yang terbaik yang Allah aturkan. Makanya
kalau ada hal-hal yang barangkali muncul pemikiran kok kayak ora pas ya, itu yang perlu dipas-paskan bukan kita, bukan Qur'annya. Yang belum dipas-paskan ya pemahaman kita barangkali belum pas. Teruslah belajar, dan saya juga terus belajar. Maka tugas kita adalah mempelajari agama kita. Bahkan ada sebuah hadis tadi dikatakan, kalau Allah kehendaki baik, maka orang itu akan dibuat paham dengan agamanya. Makanya ada doa yang Rasulullah berikan kepada Ibnu Abbas, yang diajarkan kepada kita untuk mendoakan anak-anak kita. Jangan sampai lah nyong ora bisa main anakku bodoh bae lah pada kayak nyong. Enggak boleh. Bagaimana doanya? Ini Bu, mendoakan men anaknya bisa paham agama. Nggih. Allahumma faqih, nek anaknya hiji ya wadon ya faqihah, nek lanang faqihu, nek akeh faqihum. La Allahumma faqih auladi, nek anaknya akeh Allahumma faqih auladi fid din wa 'allimhumut ta'wil. Allah next tunggal Rasulullah Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhut ta'wil. Malah ada yang menyarankan sambil dipegang kepalanya atau dadanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhut ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dengan agamanya. Karena kalau orang dibuat paham dengan agamanya, itulah yang dikehendaki baik. Tapi yang dicurna baik, orang artinya main gue ya, itu ya berarti Allah tidak menghendaki baik. Dan kehendak Allah pasti yang terbaik. Nah, mudah-mudahan dengan kita mempelajari sekelumit tentang ilmu waris ini, kita memiliki semangat. Meskipun prakteknya kadang-kadang malah anak ramane burung mati dijaluki warisannya. Mak, di bagian warisanku waris ndas. Waris iki nyong mati kepen jenenge warisan. Maka menurut saya ya, saya sampaikan bahwa kalau orang tua yang baik selalu mikirakan anaknya, anak yang baik selalu mikirakan wong tuane. Tapi karena anaknya malah kadang-kadang kurang ajar. Emangnya jelek pas dilahirkan apa yang ini tanggung jawab? Walah, jangan. Bahkan saya sampaikan kepada anak saya, walaupun ramamu misalnya wong kang berangasan ora karuan, tetap bahwa kowe tidak akan ada nek ora ramamu. Walaupun anak wong sing menganggap bahwa apa pantes dadi ramamu kayak jago. Ngawini biyunge tinggal lunga. Ora urus, apa kowe ramah, ya pitik, Mbok. Ya tetap saja prakteknya bahwa kenyataannya orang tua kita adalah lantaran fasilah kita ada. Itu aja. Jadi tetap wajib berbakti sebisa mungkin. Makanya yang perlu kita garis bawahi nggih, nek kita badhe damel sae, kowe jauh aja mikirnya ngomong seneng temen. Lha isane iki sing angel banget iku contohnya sing silaturahmi iki. Ana telung perkara sing marepaken wong gampang mlebu swarga. Siji, mawuhi wong sing mutus silaturahmi. Sing ora gelem mau kok dipawuhi. Dening enak temen. Ora mau ya gampang orang. Emang aku butuh kulu apa? Dua, aweh mari wong sing betitil. Mbok seneng temen, enak temen. Yang terakhir, ngapurane wong sing salah. Abot banget niku. Nah, men enteng kepripun mikire? Men enteng niku mikire semua bukan untuk orang itu, tapi untuk kita sendiri. Itu yang paling penting. Makanya kita memaafkan bukan kepentingan orang yang dimaafkan, untuk kita sendiri apa? Untuk ketenangan batin. Coba kalau kita misalnya dikeselin wong, kita orang enak juga. Bener nih gitu. Ya teorinya enggak. Tapi itulah begitu. Jadi kalau kita ingin berbuat baik kepada orang lain, mikirnya jangan untuk kepentingan orang itu, tapi untuk kita sendiri. Jangan enak temen wong berdiri kok diwai tuman. Ya kitanya sendiri yang kesumari wong gue. Lah kalau kita hatinya lapang kan apa-apa enteng. Bahasane kami ingin bawa sing terkenal jadi supir ngeburna darah gue Mbah.
Syukur guna cara pikir sih ora. Syukur dikawa-kawa. Termasuk dalam hal apapun nanti itu tadi adalah Allah tidak butuh ibadah kita. Semuanya untuk kita sendiri. Ajak kadang-kadang kayak angger nyong guru ya, kawus pak guru nyong bodoh. Apa kaitannya? Kue pinter nyong ya ora dadi tambah pinter, kue bodoh nyong ya ora dadi tambah bodoh. Kayak kok kawus nyong ora sinau nyong bodoh, kawus pak guru. Sorry temen. Lah, tang Gus Bang diwarai, kepriwe nih gurune aja kesung ker murid ora bisa gelem sinau. Diniati bae, niat mulu, niatnya pinter bocah. Guru pinter niatnya pinterna bocah, guru goblok kuwe. Nggih pancen jenenge wong mulai ya kepengin bocah ngerti diulangaken mbok lah. Tapi ngene iku nyetresi banget kok. Nyetresi bener-bener klamit jabang tua. Bocah kelas 8, kelas 10 wis jumlah seneng ganen 7 bagi loro 3,1 lah. Terlalu banget. Tension tenan. Ana bocah kelas loro, kelas 3 salah bahkan ada Pak ini sih bener 6 kali 3 sih berapa Pak? Klamit teh. Tapi itu kenyataan faktane gane ya kepriwe maning lah. Makanya sekali lagi paling akhir niki nggih kita niati dados nek kita niku abot nglakoni sesuatu mikire anu tunggu wong liya jenggo nyong dhewek. Insyaallah mudah-mudahan tangguh selo dikamel enteng. Ngapura wong liya ya nunggu dhewek. Kesuwari wong liya ora tambah ora kepenak. Ketone berat banget lah. Enggak wong tau gelem ape ora kok diwehi tuman temen sih kowe. Gelem ape ora kok diwehi gelem ngapurane gelem ape ora kok diwawu-wawu ya gengsi nyong ya sore temen. Duh, ganjarnya gede banget padahal itu. Mawon mudah-mudahan ini yang garis bawah kita menjadikan Allah membuat kita menjadi orang-orang yang mampu melaksanakan syariatnya dengan baik untuk kepentingan kita sendiri dunia maupun akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri kita dalam penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.